Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, Bandung. Langsung saja, sebelum kita mulai ke pembahasan inti, pembahasan pokok, saya akan menjelaskan siapa itu Ahmad Hasan. Saya akan menjelaskan biografi Ahmad Hasan, selanjutnya jejak langkah pendidikan beliau. Saja biografi dari Ahmad Hasan. Nama lengkap beliau adalah Ahmad Hasan bin Ahmad, yang lahir di daerah Singapura pada tahun 1887 dan wafat pada tahun 1958 di Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan tokoh utama dalam organisasi Persatuan Islam, Persis, yang disingkat dengan Persis, dan beliau merupakan ketua dari kelompok itu. Jejak pendidikan dari Ahmad Hasan bin Ahmad. Beliau sekolah di Melayu selama 4 tahun. Di situ beliau belajar pelajaran agama, mulai belajar pelajaran agama dari umur 7 tahun, dan mulai belajar juga bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan bahasa Tamil. Selanjutnya pada usia 23 tahun beliau sudah menyelesaikan pembelajaran dalam mengaji dalam bahasa Arab, seperti belajar nahwu shorof, beliau sudah selesai. Selanjutnya beliau mulai melanjutkan studinya ke pembahasan tentang teologi Islam dan filsafat. Di tengah perjalanan hidupnya, beliau ini sudah menulis sekitar 80 judul karya, termasuk salah satunya yaitu Tafsir Al-Quran yang sangat berpengaruh, yang dikenal sebagai muslih, yaitu pember baik yang berpegang pada sumber pokok agama Islam, Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita mulai lanjut ke pembahasan inti, yaitu mengenal Tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan itu muncul setelah adanya tafsir Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Mahmud Yunus. Kemudian muncullah tafsir kedua ini, yaitu Tafsir Al-Furqan. Metode yang digunakan oleh Ahmad Hasan pada tafsir ini secara garis besar yaitu metode ijmali, yaitu di mana model tafsirnya itu membahas secara umum dan global, tidak signifikan. Selanjutnya unsur penafsiran, unsurnya itu dengan ar-ra'yi, pembahasannya itu ar-ra'yi dan corak lugawi. Maksudnya, contohnya ketika ada surat, contohnya surat An-Nas misalnya. Pada pembahasan itu, beliau itu menggunakan ijtihad, penerjemahan beliau sendiri tanpa didasari hadis Rasul atau pendapat ulama lain. Jadi secara garis besar, tafsir ini menggunakan metode ijmali, meskipun ada beberapa surat yang menggunakan metode tahlili juga. Awalnya sejarah penulisan ini, awalnya beliau lakukan penulisan surat ini, penulisan tafsir ini pada awal-awal surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau hentikan sejenak penulisan tafsir ini karena jabatan beliau ini waktu itu menjadi ketua Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis. Setelah itu beliau melanjutkan penulisan surat ini, dan akhirnya atas permintaan dari Salim bin Sa'ad bin Nabhan, seorang penulis dan pedagang kitab, pedagang buku di Surabaya, mengusulkan agar menyelesaikan penulisan tafsir ini. Akhirnya Ahmad Hasan mengiyakan permintaan dari Salim bin Sa'ad ini, dan tafsir ini secara utuh selesai pada tahun 1950-an. Kelebihan dari Tafsir Al-Furqan. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita akan bahas kelebihan dari Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan, Bandung ini. Kelebihan pertama yaitu ringkas dan jelas. Penyampaian tafsir ini itu sangat ringkas, jelas, dan langsung pada pokok perkara, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Selanjutnya, kelebihan kedua yaitu tata letak yang rapi. Jika kita lihat pada Tafsir Al-Furqan, di situ di bagian kanan, sistem tata letaknya itu rapi dengan adanya catatan kaki pada kata-kata yang sulit yang memudahkan pemahaman. Jadi sebelah kanan itu
diisi ayat Al-Quran dan terjemahan ayatnya itu ada di sebelah kiri. Nah, di bawahnya itu terdapat catatan kaki sebagai penjelas jika ada mufradat yang kurang dipahami dan penjelasan atau yang agar memudahkan pemahaman. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yang dimiliki oleh tafsir Al-Furqan karya Ahmad Bandung ini yaitu keunggulan linguistik. Ahmad Hasan ini memiliki perhatian yang mendalam terhadap aspek bahasa dan kaidah-kaidahnya, memberikan keunggulan linguistik dalam tafsir ini. Jadi pada saat itu Ahmad Hasan ini menyesuaikan bahasa linguistik orang-orang Indonesia pada zaman itu sehingga membuat tafsir ini lebih unggul dalam segi linguistik. Selanjutnya, kelebihan yang terakhir yaitu rujukannya universal. Maksudnya tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir yang cocok untuk diterapkan sebagai rujukan oleh masyarakat di Indonesia dari berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda, baik itu orang awam atau orang yang ahli dalam bidangnya, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan Bandung. Kurang lebihnya mohon maaf jika penonton ingin membaca kitab tafsirnya, insya Allah saya sertakan tafsir Al-Furqan ini secara PDF dalam deskripsi konten ini. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.